Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai uji hipotesis komparatif dengan paired sample t-test. Setelah sebelumnya, kita telah membahas uji komparatif menggunakan one sample t-test. Nah, apakah perbedaannya? Untuk uji paired sample t-test itu adalah uji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, bagaimana artinya saling berpasangan itu? Begini, kita akan melihat contoh pertanyaan penelitiannya. Misalkan kita ingin membahas mengenai apakah ada perbedaan nilai pretest dengan posttest, nilai ujian semester mata pelajaran IPA siswa kelas 8. Kemudian ada lagi pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan hasil belajar mata pelajaran matematika sebelum mengikuti kursus dan setelah mengikuti kursus. Nah, artinya untuk saling berpasangan di sini yaitu misalkan di sini ada kata kuncinya yaitu nilai pretest dengan nilai posttest. Jadi pretest itu berpasangan dengan posttest. Jadi nilai sebelum dan nilai sesudah. Untuk pertanyaan penelitian yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar mata pelajaran matematika sebelum mengikuti kursus dan setelah mengikuti kursus? Nah, berpasangan di sini yaitu sebelum dan setelah. Seperti itu. Untuk contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Misalkan berikut ini disajikan data nilai pretest dan posttest siswa sekolah dasar kelas 5 mata pelajaran matematika dengan model pembelajaran inquiry. Berikut ini adalah datanya. Di sini ada data pretest dan ada data posttest. Kemudian untuk perlakuan pembelajaran inquiry. Ini untuk memperjelas saja. Kemudian untuk perintahnya adalah ujikan apakah ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest. Jika ada perbedaan, maka di antara keduanya manakah nilainya yang lebih baik? Gunakan taraf signifikansi 5%. Baik, kita langsung saja membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita beri nama variabelnya. Yang pertama yaitu kita beri nama variabel dengan nama pretest. Kemudian desimalnya kita atur 0. Kemudian ini supaya di tengah ya letaknya kita pindahkan atau kita ubah menjadi center. Measure-nya kita biarkan scale. Ini pretest. Kemudian kita atur variabel name yang kedua yaitu dengan nama posttest. Kemudian kita atur desimalnya menjadi 0 dan ini supaya letaknya di tengah kita atur menjadi center dan measure-nya kita atur scale saja. Setelah itu kita akan menginputkan data pretest dan data posttest pada halaman data view. Nah, di sini saya sudah punya data pada Microsoft Excel sehingga saya tinggal mengcopy pastekan ke dalam halaman data view seperti ini. Setelah itu kita pastikan semua data yang ingin kita hitung masuk ke dalam halaman data view. Setelah itu kita langsung menghitungnya menggunakan analyze, kemudian kita pilih compare means dan kita pilih paired sample t-test. Kemudian masukkan variabel pretest ke kotak sebelah kanan dengan mengklik tanda panah biru. Dan kita masukkan variabel posttest ke sebelah kanan juga. Setelah itu kita atur optionnya, ini taraf signifikansi 5% ya, dengan taraf kepercayaan 95%. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output sebagai berikut. Nah, bagaimana pembacaannya? Pada output terlihat 3 tabel. Di sini ada tabel paired sample statistik, tabel paired sample correlation, dan ada tabel paired sample t-test. Nah, untuk tabel paired sample statistik di sini adalah menampilkan nilai pretest dan posttest ya. Di sini dengan parameter yaitu rata-rata min, kemudian sampel, jumlah sampel itu adalah n, kemudian standar deviasi, dan yang terakhir yaitu standar error mean. Nah, untuk tabel paired sample correlation di sini menampilkan nilai korelasi atau hubungan antara pretest dengan posttest. Ya, di sini terlihat yaitu
N-nya sampel sebanyak 10, kemudian nilai korelasinya atau nilai hubungannya itu 0,817 dan nilai signifikansinya itu 0,004. Nah, bagaimana kita menyimpulkan bahwa apakah ada hubungan atau tidak antara pretest dengan posttest? Nah, kita akan membandingkannya dengan ketentuan seperti ini. Dengan ketentuan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dan kemudian jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO-nya yaitu ditolak. Nah, berdasarkan hasil output itu diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,004, yaitu kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Ya. Jadi artinya pada output tersebut terlihat bahwa ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran inquiry dengan tingkat korelasi yang cukup besar yaitu 0,817. Nah, untuk tabel paired sample t-test di sini adalah output yang menampilkan ya nilai uji beda antara pretest dengan posttest ya sesudah perlakuan atau pembelajaran inquiry. Di sini terlihat bahwa signifikansinya didapatkan bahwa 0,000. Nah, bagaimana kita menyimpulkan ya apakah ada perbedaan atau tidak ya antara pretest dengan posttest? Kita akan melihat ketentuan bahwa jika signifikansi two-tail lebih dari 0,025 maka HO diterima. Dan kemudian jika signifikansi two-tail kurang dari 0,025 maka HO ditolak. Pada tabel ya terlihat bahwa signifikansi two-tail itu adalah sebesar 0,000. Itu artinya kurang dari 0,025 maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan nilai pretest dan posttest sesudah perlakuan pembelajaran inquiry. Nah, dengan kata lain pembelajaran inquiry itu adalah berpengaruh terhadap hasil posttest. Baik, untuk tugasnya itu buatlah satu persoalan atau kasus dalam dunia pendidikan ya, khususnya kita di sekolah dasar ya, dilengkapi datanya ngarang bebas ya, fiktif tidak masalah. Kemudian lakukan uji komparasi atau uji beda dengan paired sample t-test ya, gunakan taraf signifikansi 5% dengan data respondennya berjumlah minimal 30, berarti lebih boleh ya. Kemudian hitunglah dengan SPSS. Jangan lupa simpan file dengan nama underscore nim, kemudian kumpulkan screenshot ya hasil praktik berupa data view, variable view, output hasil perhitungan, dan kemudian lengkapi juga pembacaan hasil outputnya. Nah, kerjakan dalam satu file Word atau PDF dan kumpulkan melalui e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.